Jadi kita dari minggu pertama sampai minggu ke-9, kemarin ya minggu kedua sampai minggu ke-9 ini kita mempelajari tentang kualitatif analisis, ya, kualitatif. Jadi kalau kualitatif analisis itu ya kita melihat dari segi warna, melihat dari segi apakah ada endapan, ya, analisanya berdasarkan kualitatif, kualitas, ya. Nah, dari lecture 10 sampai nanti UAS, kita akan masuk ke kuantitatif analisis. Berarti kalau kuantitatif analisis, kita mulai masuk ke bagian yang mulai menggunakan perhitungan. Ya, kenapa kuantitatif? Kan berarti ini ada kaitannya dengan jumlah. Analisis yang ada kaitannya dengan jumlah. Sementara sebelumnya kita belajar analisis kimia yang ada kaitannya dengan warna, endapan, bau, ya, terkadang juga rasa gitu ya. Nah, jadi ini makanya kuliah ini kita sebenarnya kualitatif and kuantitatif analytical chemistry. Jadi kita melihat bagaimana kita menganalisa senyawa kimia itu berdasarkan dari sisi kualitatifnya, nah tapi juga kuantitatifnya, ya. Nah, pertemuan 10 ini kita baru mempelajari pengenalan, ya. Nanti baru kita masuk juga mempelajari gravimetri, titrasi. Nah, dari situ ada perhitungan-perhitungan yang harus kita pelajari. Oke. Nah, jadi pada dasarnya satu semester ini kita mempelajari chemical analysis, analisa kimia, analisis kimia. Nah, baik itu analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Ya. Nah, jadi sebenarnya apa definisinya? Ya, definisi chemical analysis itu adalah kita mau menentukan, ya, bagaimana bagian-bagian dari senyawa kimia, ya. Jadi the resolution of a chemical compound into each ultimate part. Karena kita tahu kan senyawa kimia itu ada terdiri dari bagian-bagiannya, ada terdiri dari komponen-komponennya. Nah, tapi biasanya senyawa kimia itu juga akan ada impurity-nya, ya, pengotornya. Nah, jadi bagian dari kimia analisis ini tidak hanya kita menentukan bagaimana bagian dari komponen senyawa yang utama, tetapi juga kita berusaha mengidentifikasi atau mendeterminasi, ya, determination of each element of the foreign substances, ya. Nah, jadi bagian yang jadi seperti senyawa kimia interest kita itu, biasanya senyawa kimia interest itu akan ada impurity-nya. Nah, jadi di chemical analysis ini kita menganalisa yang senyawa interest-nya, tetapi juga senyawa yang impure-nya, ya. Nah, ini sebenarnya adalah definisi dari kamus, ya, dictionary. Nah, apa persyaratan yang pertama? Nah, persyaratan yang pertama itu sebenarnya yang tadi itu sebelumnya itu kan itu adalah definisi yang umum gitu ya, definisi umum. Nah, kalau kita mau lebih detail lagi mendefinisikan senyawa analisis kimia itu sebenarnya kita menyatakan ada sampel yang tidak kita ketahui, ya. Nah, sampel yang tidak kita ketahui ini kita berikan kepada seorang analis kimia. Nah, jadi si analis kimia ini pertama itu dia akan membuat perkiraan gitu ya. Kira-kira apa sih yang di dalam. Jadi the first requirement is usually to ascertain that substances are present in it. Nah, jadi berusaha kira-kira diketahui mungkin dari bentuknya, oh ya,
diagak-agak gitu ya. Nah, diperkirakan gitu kira-kira apa gitu. Karena kalau misalnya langsung mau dianalisa kan misalnya sampelnya sedikit. Nah, jadi kita harus berusaha mengeliminasi semua yang bukan gitu ya. Jadi kita memilih metode yang paling mungkin bisa kita gunakan untuk menganalisa sampel tersebut. Karena biasanya kalau sampel yang diberikan kepada seorang analis itu kan tidak diketahui apa itu. Tapi kan makanya dilihat dulu, misalnya dibaui. Bau bukan dicium gini, tapi dibaui. Ini ada baunya enggak? Baru bagaimana warnanya, terus bagaimana bentuknya, apakah dia padatan, serbu, atau liquid. Nah, jadi dari hal-hal seperti itu, nah si analis kimia ini analisis dilakukan secara teoritis dan deskriptif. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa pemahaman makna filosofi bahasa Jawa berpengaruh terhadap pola komunikasi masyarakat dalam. Siapa yang belajar bahasa Jawa itu? Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi sekarang apa sebenarnya yang sering menjadi permasalahan yang fundamental ya? Nah, yang sering jadi permasalahan fundamental itu biasanya karena ada impurity yang ada, yang hadir ya. Jadi misalnya si analis diberikan suatu sampel, nah ternyata sampel itu tidak murni dia senyawa interest itu, tetapi dia ada impurity-nya. Nah, impurity ini harus pertama diyakinkan bahwa impurity itu tidak ada gitu ya, tidak ada. Jadi berarti harus kita berusaha sebelum kita bisa menganalisa senyawa interest itu, nah kita harus berusaha menghilangkan ya, mengurangi si impurity ini ya. Nah, kalian mungkin masih terlalu muda gitu ya. Dulu ada pernah tahu film serial CSI enggak? Criminal Science Investigation ya. Nah, dulu itu zaman mungkin tahu ya, ada tahu ya. Masih ada kan? Masih ada ya. Nah, kan Science Investigation itu sebenarnya kita walaupun kita nonton gitu, tapi paling nggak di situ kita bisa lihat bahwa mereka men-solve kriminal ya, misalnya ada pembunuhan, nah ternyata mereka misalnya menentukan siapa pembunuhnya berdasarkan analisa kimia ya kan. Nanti kalau kalian misalnya coba lah nanti kalau mulai libur coba nonton ya, karena kan perlu juga kalian rileks, tapi rileksnya maksudnya pakai nonton film-film yang ada juga bisa kita pelajari dari situ ya. Nah, nanti ada sampel gitu ya, sampel dari crime scene gitu ya. Nah, dari crime scene itu diambil kan, baru nanti dianalisa, misalnya DNA-nya dianalisa pakai HPLC atau pakai kromatografi. Nah, di situ alatnya lengkap. Nah, jadi sebenarnya proses kita menganalisa senyawa kimia, proses kita menganalisa sampel itu ya mirip seperti yang di crime scene investigation itu ya. Jadi kan dia pun mulai kan dari dia amati dulu kira-kira apa ini dari bentuk fisiknya ya, dari bentuk kualitatifnya. Nah, sesudah dari bentuk kualitatifnya diamati baru mungkin dimasukkan ke mesin-mesin, misalnya apakah itu GCMS, apakah itu mass spec, apakah itu HPLC ya. Kalau misalnya ada DNA, misalnya DNA-nya harus direplika dulu. Nah, jadi itulah proses kita menganalisa ya. Jadi kalau saya nonton film-film seperti itu, saya lebih misalnya, oh ya rupanya benar ada kimianya ya ini gitu ya. Jadi begitulah prosesnya. Nah, jadi sekarang kita misalnya ada sampel diberikan. Nah, kita mau pertama kali kita harus seperti meyakinkan sampel kita ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, jadi makanya analis itu biasanya akan menentukan berapa banyak tiap-tiap komponen ya. Misalnya
ada sampel diberikan. Nah, ternyata sampel itu bukan hanya satu macam senyawa, ada beberapa macam senyawa. Nah, jadi hal pertama hal yang analis harus lakukan sebelumnya adalah bahwa dia harus menentukan ya berapa banyak komponen yang ada di campuran itu. Nah, sesudah berapa banyak, apa aja di dalam, ya. Nah, jadi disitulah masuk kuantitatif analisis ini. Nah, jadi kuantitatif analisis ini kita tidak cukup hanya misalnya kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita pelajari bahwa misalnya menentukan ini kita campurkan dengan H2SO4, terjadi ini berarti ada ini gitu kan ya. Kalau ada endapan berarti ini, kalau misalnya warnanya ini ada ini gitu ya. Nah, kalau kuantitatif analisis ini dia tidak bisa cukup seperti itu ya. Jadi harus ada beberapa tahapan, dan tahapan itu biasanya membutuhkan juga instrumen-instrumen ya. Apakah itu GCMS, apakah itu UV-Vis, apakah itu HPLC. Nah, jadi makanya ini untuk kuantitatif analisis itu required information, a variety of technique. Nah, jadi harus banyak teknik yang kita gunakan untuk menganalisa sampel dengan kuantitatif analisis ini. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat apa aplikasi chemical analysis ini. Kan kita perlu tahu, nah kenapa penting gitu. Nah, salah satunya itu tadi saya bilang crime scene ya. Crime scene investigation itu banyak menggunakan analisis kimia ya. Jadi ada kasus pembunuhan gitu misalnya. Nah, nanti datang ahli forensik ke situ kan ya, diambilin, nah baru dianalisa ya, itu salah satunya. Nah, tapi kita bisa lihat lagi. Nah, yang pertama ya, kuantitatif analisis itu berguna di proses industri ya. Nah, jadi ketika misalnya kita mengetahui misalnya ada suatu industri. Nah, industri itu sangat bergantung kepada analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. Ya. Nah, bagaimana itu? Pertama, misalnya kualitatif itu misalnya digunakan untuk mengecek bagaimana sih raw materialnya. Jadi material awalnya. Nah, mungkin kuantitatif analisis ini nanti digunakan untuk menganalisa bagaimana hasil produknya. Nah, jadi makanya di industri itu kedua metode ini dipakai. Ya, kedua metode ini dipakai. Nah, jadi misalnya contohnya ada raw material. Nah, jadi biasanya analisa raw material ini ya dilakukan untuk misalnya meyakinkan bahwa tidak ada senyawa-senyawa yang berbahaya ada pada raw material itu. Misalnya contohnya kalau kalian di industri makanan, ya di industri makanan. Nah kan misalnya industri ikan, perikanan, kalian mau membuat misalnya nugget ikan, ya nugget ikan, nugget dari daging ikan, misalnya contohnya seperti itu. Berarti kan produk akhirnya itu nugget ikan. Nah, bahan raw materialnya itu adalah ikan. Nah, berarti kalian sebagai misalnya kalian bekerja di perusahaan seperti itu. Nah, hal pertama yang kalian harus analisa adalah kalian harus lihat apakah di daging ikan tersebut itu apakah ada mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, contohnya apa? Contohnya kalian harus pastikan tidak ada logam-logam berat yang ada pada daging ikan tersebut. Ya kan? Kalau misalnya kita tidak cek, misalnya ternyata daging ikan tersebut ada logam beratnya. Nah, kalian langsung aja proses menjadi nugget ikan. Nah, berarti kan di nugget ikan yang akan kita makan itu ada logam-logam berat. Nah, otomatis apa? Berarti orang-orang yang memakan itu
akhirnya jadi misalnya sakit kanker, ya. Nah, apa aja logam berat? Misalnya plumbum, baru merkuri. Nah, jadi makanya sebelum si daging ikan ini masuk ke proses berubah menjadi nugget ikan, nah kalian harus cek tidak ada bahan-bahan yang berbahaya. Nah, itulah yang bisa kalian pakai misalnya analisa kualitatif, mungkin diambil satu sampel, ya kan, sesudah diambil satu sampel, nah cek apa dengan mengetes merkuri, kita udah belajar kan yang lalu-lalu pakai apa, senyawa apa. Nah, kalian tes pakai senyawa itu. Nah, kalau misalnya negatif, ambil lagi sedikit, tes lagi apakah ada PB, ya kan? Karena kalau PB misalnya kemakan kita, manusia juga berbahaya gitu kan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa apa yang kita pelajari di kelas ini sebenarnya berguna di industri, ya, berguna di industri. Ini baru kita melihat dari segi kualitatifnya. Nah, apalagi nanti kalau misalnya kita sudah lagi mempelajari segi kuantitatifnya, ya. Nah, jadi inilah contoh aplikasi dari analisis kualitatif, ya, dan kuantitatif, ya. Nah, jadi kejadian-kejadian seperti ini ya sering juga karena misalnya satu industri lalai gitu dalam melakukan chemical analisisnya ini, jadinya sering ada terjadi yang orang jadinya sakit massal, ya, sakit massal. Maaf, tiba-tiba internet saya ngadat, jadi saya minta maaf ya. Nah, jadi inilah gunanya kita mengerti chemical analysis ini. Nah, kami kan pendidikan kimia, Bu, kalian bisa bilang gitu kan? Kami kan pendidikan kimia, buat apa kami mengerti hal seperti itu? Nah, kita di masa depan kan nggak tahu ya. Memang kalian aimingnya mau menjadi guru gitu ya. Tapi kan bisa aja misalnya suatu saat kalian membuka usaha, ya. Kalian mau jadi entrepreneur, ya, seperti saya bilang tadi. Misalnya kalian mau membuka usaha, misalnya kalian asalnya dari daerah pantai, misalnya dari Labuan Batu gitu kan ya. Nah, itu di sana kan banyak pantai. Nah, berarti oh iya, kenapa enggak kita bikin usaha ini ya? Karena kan kalau saya rasa sekarang pemerintah banyak gitu mendukung mahasiswa supaya membuka entrepreneurship gitu ya, entrepreneur. Nah, jadi ketika kalian membuka suatu usaha, ya kan, misalnya membuat produk, nah kalian harus pastikan dengan ilmu-ilmu kimia yang kalian sudah dapat bahwa misalnya produk kalian itu safe, ya. Nah, tadi saya baru berbicara soal industri makanan. Nah, bagaimana dengan industri kosmetik misalnya? Nah, misalnya kan kalian ada PKM apa segala. Nah, dari PKM itu mungkin kalian ada ide untuk misalnya kosmetik ya. Apakah itu mungkin pewarna bibir ya yang terbuat dari bahan-bahan natural. Nah, untuk kalian misalnya mau bisa memasarkan itu, ya kan? Kalian kan harus lulus BPOM misalnya contohnya. Berarti kalau lulus BPOM berarti kalian harus pastikan misalnya raw material kalian itu tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, sesudah itu nanti produk kalian pun harus kalian bisa analisa apakah memang produknya itu bagus nggak untuk kulit. Atau ternyata tidak ada raw material yang mengandung bahan berbahaya, tapi ternyata setelah dijadikan produk ya ada side effect-nya gitu. Nah, jadi itu semua membutuhkan analisa kimia ya. Nah, jadi kita nggak tahu masa depan ya kan. Nah, apa salahnya kita misalnya memikirkan oh ya saya mau jadi entrepreneurship, saya mau jadi entrepreneur ya. Nah, jadi dengan ada kita mengetahui pengetahuan seperti ini nantinya kita bisa gunakan untuk masa depan kita. Oke? Nah, baru sekarang kita masuk namanya metode assaying. Ya, assaying. Nah, ini kalau ada raw material ini ya biasanya itu tidak semua
diambil untuk dianalisa. Ya. Nah, biasanya hanya proporsi tertentu aja. Nah, inilah ya. Jadi a quantitative analysis is performed to establish the proportion of essential component. Jadi assaying ini kita menentukan seberapa banyak yang kita pakai untuk kita analisa. Ya. Seberapa banyak. Nah, harusnya ketika kita menentukan itu harus semua esensial komponennya itu harus tercakup di assaying ini, di proses assaying ini ya. Nah, ini penting ketika kita melakukan analisis. Nah, sekarang kita ada istilahnya quality control. Nah, tadi kan saya cerita kalau misalnya raw material itu kan harus dianalisa, ya kan? Nah, selanjutnya final product kita itu juga harus dianalisa. Itulah menganalisa final product itu kita sebut sebagai quality control. Ya, quality control. Nah, jadi di situ kita bisa harus bisa menentukan apakah memang komponen-komponen yang esensial itu memang ada nggak di produk kita itu. Itu satu. Nah, yang kedua itu kalaupun misalnya ada impurity, nah impurity-nya itu harus kita pastikan tidak melebihi batas limit yang diizinkan. Nah, terkadang mungkin kita tidak bisa secara 100% mengeliminate impurity kan. Nah, tapi kan ada biasanya itu misalnya batasannya misalnya impurity-nya itu kalau misalnya 100 ppm, di atas 100 ppm itu nggak boleh. Berarti kalau misalnya impurity kita itu di bawah 100 ppm itu masih diizinkan oleh BPOM misalnya contohnya. Jadi makanya di sini quality control itu tidak hanya kita harus memastikan bahwa bahan-bahan yang esensial yang ada pada final product itu ada, tapi juga kalaupun misalnya ada impurity, kita harus pastikan impurity itu tidak melebihi limit. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke semikonduktor industri. Ya, jadi industri semikonduktor. Nah, industri semikonduktor ini salah satu industri yang membutuhkan ruangan yang bersih. Ya. Jadi kalau misalnya ada sedikit pengotor, nah ini semikonduktor ini bisa rusak. Ya. Karena itu makanya industri semikonduktor ini selalu membutuhkan analis kimia. Ya, karena dia benar-benar harus bersih. Makanya kalau ada istilahnya di industri semikonduktor itu ada istilahnya clean room, ya. Clean room yang kalau orang masuk ke dalam itu pun harus pakai kayak baju yang orang merawat COVID itu. Nah, harus pakai baju seperti itu. Kenapa? Supaya misalnya ketika mereka menangani si semikonduktor itu tidak ada debu. Ya, karena kalau misalnya ada debu pada semikonduktor itu, jadi itu semikonduktornya bisa rusak. Ya, nah jadi makanya di sini kan the semikonduktor ini dia very accurate determination of substances present in extremely minute quantity. Jadi seringkali kecil, minute, sedikit sekali. Tapi sedikit itu pun kalau misalnya tidak terdeteksi oleh kita, dia bisa merusak si semikonduktor kita. Jadi makanya kalau kalian lihat HP kalian, ya jangan asal aja, maksudnya jangan take it for granted. Nah, proses pembuatan HP ini pun berarti di dalam kan ada bahan-bahan semikonduktornya. Nah, itu dimulai dari proses yang rumit ya, yang harus dia bersih. Nah, kita kira kan hanya makanan atau kosmetik harus obat aja yang bersih ya. Ternyata industri semikonduktor itu pun harus bersih. Nah, tidak boleh ada cacatnya gitu. Kalau ada cacatnya dikit, nah itu dia yang misalnya kalau kita tidak bisa digunakan lagi di elektronik, di barang-barang bahan-bahan elektronik.
Nah, ada juga aplikasinya di development new product. Ya, jadi misalnya kalau kita mau membuat plastik jenis baru, ya kan, misalnya polymer composition, biasanya kan plastik itu dari polimer. Nah, itu proses pembuatan polymer composition ini membutuhkan chemical analysis, ya, membutuhkan chemical analysis. Kenapa? Karena ini polymer composition atau metallic alloy ini kan mereka bukan murni. Kalau metallic alloy itu kan berarti dia campuran dari beberapa jenis metal, ya kan? Nah, jadi dia bukan yang pure. Nah, karena itu kita membutuhkan selalu di sini analytical chemist, ya. Nah, jadi inilah aplikasi yang selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya kita seperti tadi mau mengembangkan polimer, mau mengembangkan metalik, kan? Nah, di sini kita harus pastikan bagaimana komposisi dari campuran tersebut. Nah, komposisi campuran tersebut harus menunjukkan karakteristik yang optimum. Misalnya contohnya gini. Nah, kita mau membuat polimer dari dua macam gitu. Nah, kalau misalnya komponen A dan B contohnya. Kalau komponen A 50%, komponen B 50%, nah bandingkan misalnya dengan komponen A 70%, komponen B 30%. Yang mana misalnya memberikan plastik yang dia misalnya elastis tetapi kuat. Ya, kan kalian misalnya kalian butuh plastik itu yang dia kuat, ya, yang tahan lama, tapi nggak boleh getas plastiknya. Jadi jangan sedikit aja kita bengkokkan, dia udah patah gitu. Kita nggak mau seperti itu. Nah, jadi misalnya kita mau plastik yang dia kuat, tetapi misalnya kita bengkokkan dikit pun dia malleable gitu ya. Kan ingat kan kita kualitatif analisis kemarin banyak kata malleable. Nah, jadi bagaimana plastik itu kuat tetapi malleable. Nah, jadi dari situ kita harus tentukan komposisi campuran bagaimana yang menghasilkan optimum karakteristik itu. Ya. Nah, jadi makanya di situ dibutuhkanlah analisis kimia analisis. Nah, jadi makanya kalau misalnya kalian pergi ke industri, itu tidak hanya misalnya kalau dari segi sintesisnya, memang ahli organik yang dibutuhkan. Tetapi dalam proses sintesis itu, ahli kimia analitik pun dibutuhkan. Kenapa? Karena berarti di situ kita harus menganalisa pertama mungkin sebelum disintesis, kita perlu menganalisa raw materialnya itu, apakah ini raw materialnya bagus atau enggak. Nah, dalam proses sintesis juga kita perlu menganalisa. Kita perlu menganalisa misalnya dari memakai kuantitatif analisis. Nah, kita perlu menganalisa berapa persen yield-nya, ya kan? Yield dari proses sintesis kita itu. Nah, baru kalaupun ada impurity-nya, berapa persen impurity-nya? Ya, nah juga misalnya contohnya seperti ini, kita mau ada goal produk kita. Nah, dan produk itu terbuat dari beberapa campuran. Nah, jadi komposisi campuran yang mana yang paling memberikan karakteristik yang optimum. Nah, itu dibutuhkan orang-orang kimia analitik ya. Nah, ini juga ada polutan. Ya, polutan. Nah, jadi sejak mungkin tahun awal 1900 gitu ya, mulailah industri ini berkembang, ya kan? Industri ini berkembang. Nah, kalau misalnya di Amerika itu kan ada masanya namanya Gilded Age, ya. Nah, Gilded Age itu disitulah industri makin berkembang, ya. Nah, industri makin berkembang itu memang ada bagusnya ya, ada bagusnya karena kehidupan kita banyak yang lebih nyaman karena industri ya. Tetapi ada jeleknya juga. Jeleknya apa? Karena industri itu makin berkembang, nah berarti kan
semakin banyak polutan. Nah, apa yang dicemari? Misalnya yang dicemari itu udara, ya kan? Satu. Yang kedua air, ya kan? Nah, jadi makanya kuantitatif analisis ini, nah ini akan berguna untuk kita mendeteksi polusi pada udara, polusi pada air, nah bahkan polusi pada tanah. Ya. Nah, saya pernah sekali jalan gitu ya. Jalan saya kebetulan suami saya orang Langkat. Nah, saya jalan ke Langkat kan, ke daerah Langkat. Nah, waktu itu lagi ada penggalian paret. Ya kan? Penggalian paret. Nah, jadi ketika saya lihat di jalan itu kan paretnya itu berarti digali gini, digali. Nah, ketika digali itu dia itu dinding dari tanahnya itu dari atas sampai bawah penuh plastik. Penuh plastik. Ya. Nah, disitulah kita bisa lihat bahwa tanah itu pun bisa ada polusinya. Ya, plastik itu. Kenapa? Karena plastik kan dia tidak bisa dihancurkan oleh bakteri, ya kan? Nah, akibatnya dia di situ terus. Nah, jadi saya pun ketika sepanjang perjalanan tanah itu dinding ya, udah dinding tanah itu kok plastik gitu. Kita pun lihatnya jijik gitu ya, jijik. Selain jijik kita ngelihatnya pun aduh sedih ya, ternyata tanah kita itu sampai berapa meter itu udah penuh plastik. Nah, jadi di sini kuantitatif analisis itu bisa dipakai untuk menganalisa polusi pada udara, air, dan tanah. Ya. Nah, dari kuantitatif analisis itu kita bisa menentukan ya bagaimana limitnya si polutan ini. Ya, limitnya di polutan. Contohnya kalau misalnya kita keluar negeri, misalnya ke Beijing gitu ya. Nah, di Beijing itu ada waktu-waktu tertentu itu kita tidak disarankan keluar rumah. Kenapa? Karena saking tingginya polusi. Ya. Nah, berarti dianggap kalau kita keluar rumah itu udara di luar itu sudah melewati ambang batas yang aman untuk manusia. Ya. Jadi kalau kalian pun misalnya ke Beijing itu awannya, langit-langitnya itu penuh dengan kabut. Bukan kabut kayak misalnya kalau di Brastagi, kalau kita misalnya di Penatapan mau ke Brastagi itu kan banyak kabut juga, tapi itu kan lebih kabut air gitu ya, lebih kabut yang karena memang udaranya seperti itu. Nah, ini kabutnya karena banyak asap dari pabrik. Ya. Makanya kalau misalnya kalian baca-baca lagi itu Beijing itu adalah termasuk kota yang udaranya paling tidak sehat di dunia. Karena apa? Karena di Cina itu kan industri sangat-sangat banyak kan, sangat-sangat berkembang industri. Nah, karena itu makanya mereka polusinya tinggi. Apalagi misalnya contohnya mereka pakai batu bara. Jadi mereka menyalakan pembangkit listriknya pakai batu bara. Nah, semua juga tahu kalau misalnya batu bara yang digunakan berarti karbon dioksida yang dikeluarkan itu makin banyak. Nah, karbon dioksida yang dikeluarkan makin banyak itu yang biasanya kita bilang istilahnya itu global warming karena CO2. Nah, makanya kan sekarang kalau kita melihat lagi industri banyak bilang, oke, kami mau memakai industri yang tidak menambah karbon. Ya kan? Nah, jadi bagaimana kita itu tahu semua? Kita pakai kuantitatif analisis. Ya, kuantitatif analisis inilah yang kita pakai untuk menentukan ini. Nah, itu tadi baru di industri. Di industri ada, di lingkungan ada. Nah, sekarang juga pasien. Nah, kalian pernah misalnya ambil darah. Baru diambil darah, baru dianalisa. Nah, yang menganalisa itu
memakai metode-metode kimia. Ya, makanya misalnya kita bisa tahu bagaimana HB kita, hemoglobin kita, atau misalnya contohnya kita demam tinggi ya. Nah, dicek darah kita. Nah, ketahuan ini demam berdarah atau ini tipus. Dari mana? Karena misalnya contohnya kalau demam berdarah, taunya dari oh ya kadar trombositnya udah turun. Nah, kadar trombositnya turun, kita tahu lah itu demam berdarah. Nah, jadi di hospital ya, di rumah sakit pun si chemical analysis ini digunakan ya. Nah, nanti kalau misalnya kita ada kesempatan, kalian ada kesempatan mengambil applied chemistry ya. Nah, itu biasanya saya yang ngajar, nggak tahu ya. Nah, di situ itu biasanya saya salah satunya ada mengajarkan tentang misalnya antibiotik. Kan? Biasanya sekarang kan kita udah demam, udah makan antibiotik. Nah, ternyata udah turun demamnya, padahal sebenarnya dosisnya harus 10 tablet. Nah, tapi ternyata 5 tablet kita udah merasa sehat. Nah, kita hentikan antibiotiknya misalnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya badan kita itu ketika demam lagi dikasih antibiotik yang itu nggak sanggup antibiotik itu menangani. Nah, nanti kan di situ bahwa misalnya sebelum pemberian antibiotik kita harus melakukan chemical analysis dulu terhadap darah misalnya, terhadap misalnya air seni kita, atau misalnya terhadap pupuk kita gitu ya. Nah, jadi sebelum pemberian obat itu harus dilakukan chemical analysis, nggak sembarangan kasih obat. Misalnya demam langsung kasih antibiotik, belum tentu kita demam gara-gara bakteri, ya kan? Nah, ternyata setelah dicek itu virus. Nah, kalau virus tidak bisa dihentikan dengan memakai bakteri. Virus dihentikan dengan menaikkan imun kita, ya. Nah, jadi makanya di rumah sakit pun ya kita memakai chemical analysis. Nah, jadi makanya kalau saya pribadi sih ya, saya ngerasa jurusan kimia kita ini kurang dalam hal mengajarkan kalian skill di lab. Ya, kalau tadinya misalnya skill yang seperti ini kita bisa pelajari ya, jadi tentunya tidak hanya teori, tetapi misalnya lab ya, kuat di lab. Nah, saya yakin kalian mau kerja di mana aja pasti bisa, walaupun kalian pendidikan kimia, tapi kan dilihat gitu, oke, ini kualifikasi kalian ini. Nah, di rumah sakit pun kita bisa kerja ya. Nah, kenapa saya singgung ini? Karena saya ngerasa tujuan kita belajar ini pada akhirnya supaya kita bisa dapat kerja ya kan. Nah, tidak semua juga nanti kalian pasti tidak semua kalian jadi guru, pasti ada juga yang memilih karir yang lain ya. Nah, jadi makanya perlu kita pikirkan dari sekarang ya. Nah, jadi karena kalian pikirkan dari sekarang, nah mungkin kembangkan. Nah, nanti mungkin kalian bisa usul, tambahkan lab yang ini, lab yang ini. Nah, jadi jangan takut. Selama ini mungkin orang nggak tahu, zaman saya dulu mungkin takut ke lab. Padahal sebenarnya dengan kita ke lab, skill kita makin bertambah. Ya, skill bertambah, kemungkinan kita dapat kerja masa depan lebih besar. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ada in farming. Nah, ternyata di pertanian juga diperlukan ini analisis kimia ini. Kenapa? Karena misalnya contohnya ketika kita mau misalnya ada tanaman kita. Nah, tanaman kita ini kok tiba-tiba misalnya daunnya warnanya kuning. Nah, jangan langsung kasih pupuk ini, kasih ini. Tidak. Mungkin hal yang pertama kita lakukan adalah kita menganalisa tanah itu. Apa komposisinya di sana? Nah, setelah kita tahu misalnya apa komposisinya, nah ternyata misalnya ada kurang nutrien apa dari tanah itu. Sehingga misalnya kita bisa menambahkan pupuk yang sesuai dengan apa yang kurang dari analisa itu.
Nah, jadi bisa kita analisa bagaimana nitrogennya, bagaimana fosfornya, potasiumnya, nah bagaimana dengan trace elemennya. Nah, ini semua ya kan berguna untuk pertumbuhan tanaman. Jadi sebenarnya makanya kalau di Amerika itu ya ada namanya jurusan soil science. Jadi ilmu tanah gitu ya. Nah, jadi dia khusus mempelajari bagaimana tanah itu. Jadi makanya kalau misalnya kita jalan-jalan gitu ya ke Amerika, itu mereka industri pertaniannya maju. Ya, kenapa? Karena mereka menggabungkan ya sains dengan pertanian gitu ya. Jadi tidak sembarangan ngasih pupuk gitu misalnya. Nah, sebelum misalnya ketika misalnya ada ditemukan problem dianalisa dulu, jadi tidak langsung aja oh ya kasih pupuk ini kasih pupuk itu. Nah, di Indonesia kita kurangnya itu, sehingga kadang-kadang makanya tanaman kita itu, hasil tanaman kita itu tidak diterima orang luar. Kenapa? Karena terlalu tinggi racunnya ya, apakah itu misalnya insektisidanya terlalu tinggi atau misalnya pupuknya terlalu banyak, sehingga misalnya ketika dianalisa produknya itu, nah produknya itu ternyata tidak sehat untuk tubuh ya. Jadi makanya di farming pun, dalam pertanian pun kita perlukan kimia analisa ini. Nah, juga ada istilah geological survey. Nah, geological survey ini sebenarnya kita Indonesia sangat membutuhkan geological survey ini. Kenapa? Karena kita ini kan negara kita ini negara vulkanik ya. Nah, jadi sebenarnya sangat dibutuhkan, tapi kita tidak terlalu maju penelitian geological survey kita ini. Nah, misalnya contohnya nih, geological survey ini mereka meneliti bagaimana bebatuan ya, batu-batuan yang ada di tanah gitu ya. Nah, saya dulu sekolah di University of Wyoming kan ya. University of Wyoming ini terletak di Wyoming yang dekat dengan Yellowstone. Nah, ada yang pernah dengar Yellowstone nggak? Ada nggak Yellowstone? Nah, Yellowstone ini kalau misalnya kalian baca nanti, Yellowstone ini tuh dia kayak volcano, kayak gunung berapi, tetapi bukan gunung berapi yang kayak sinabung ada muncul gitu, nggak. Dia gunung berapinya di dalam ya. Nah, dia dibilang super volcano ya, super volcano. Nah, jadi biasanya ini jurusan geologi ini nanti akan pergi ke daerah-daerah yang seperti itu, meneliti bebatuannya, meneliti tanahnya, sehingga misalnya bisa dihindari meletusnya tiba-tiba gitu ya, bisa dihindari. Nah, geological survey ini makanya jurusan geologi itu erat kaitannya dengan kimia. Nah, makanya kalau di University of Wyoming ini pun gedungnya sebelahan antara gedung kimia dengan gedung geologi. Kenapa? Karena sering ada penelitian yang kerjasama gitu ya. Nah, jadi makanya kimia analisis ini ya banyak aplikasinya ya, banyak. Nah, bayangkan kalau misalnya kalian bisa skill kalian tingkatkan di sini. Nanti kalian bisa kerja di mana-mana, bisa kerja di departemen pertanian, bisa, atau misalnya kalian pun misalnya seperti saya bilang, kalian mau jadi entrepreneur. Nah, kalian mau membuka ladang, misalnya ladang buah apa gitu kan. Nah, sebelum misalnya kalian tanam tanaman itu, kalian teliti dulu, analisa dulu tanahnya seperti apa. Nah, setelah kalian teliti tanahnya seperti apa, kalian cek tanaman yang kalian mau tanam itu cocok nggak dengan kualitas tanah yang kalian ada itu. Ya, jangan pula misalnya ternyata nggak cocok kalian paksakan gitu ya. Harus misalnya, makanya teliti dulu tanahnya seperti apa, komposisi tanahnya seperti apa. Nah, lihat tanaman yang kalian tanam itu. Nah, kalau ternyata cocok kalian tanam. Nah,
setelah itu pun jangan langsung pakai banyak pupuk kimia gitu. Mungkin kalian lihat dulu perkembangannya, analisa dulu. Nah, kalau misalnya kita menggabungkan ya ilmu kimia kita itu dengan misalnya industri pertanian kita, nah saya yakin pasti lebih maju ya. Oke. Nah, ini juga ada moon rock. Nah, kalian ingat dulu kan ada astronot yang berhasil ke bulan ya kan? Nah, dari bulan itu bisa diambil batuan dari bulan. Nah, jadi batuan dari bulan ini pun dengan menggunakan kualitatif dan kuantitatif analisis itu dilakukan penelitian apa sih kandungannya, ya. Nah, oke, kita lewatkan dulu, udah terlalu banyak ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke sampling, ya. Nah, sekarang kita ada misalnya sampel. Apa semua sampel itu kita pakai untuk analisa? Gimana menurut kalian? Misalnya ada 1000 sampel. Semua nggak kita analisa? Enggak kan? Jadi kita ambil representatifnya, ya kan? Nah, proses kita mengambil representatif itu, itulah yang kita sebut sampling, ya. Nah, jadi ketika misalnya kita melakukan analisis kimia, ya kan? Tidak semua kita ambil untuk kita analisa, tetapi kita harus ambil yang merupakan representatif dari si populasi itu. Nah, sama juga kalian nanti kan misalnya kalian melakukan penelitian di pendidikan kimia pun ada istilah sampling juga kan, karena kan misalnya kalian melakukan penelitian di sekolah gitu misalnya, tidak semua kelas kalian teliti, ya kan? Kalian pilih misalnya ada 2 kelas, satu kelas kontrol, satu kelas eksperimen. Supaya apa? Supaya kalian bisa membandingkan gitu. Nah, di kimia analisa ini pun seperti itu, ya. Ada 1000 sampel, tidak semua kita lakukan analisa. Kita harus lakukan sampling. Kenapa ya? Karena kalau misalnya semua kita lakukan analisa, nggak ada lah waktu kan ya. Habis waktu kita di situ aja. Jadi kita harus ambil yang merupakan sampel yang representatif ya. Jangan, makanya kayak kalian penelitian di pendidikan pun kalian jangan salah ambil kelas yang mau diteliti ya. Nah, misalnya kalian ambil kelas yang semuanya pintar. Mana bisa kalian tahu misalnya media yang kalian kembangkan itu bagus atau tidak. Ya, kalian harus ambil kelas yang representatif, yang dia memang ada yang pintar, tapi ada juga yang kurang pintar siswanya. Dan ada juga yang sedang-sedang. Nah, dari situ kan kita bisa nilai apakah memang misalnya contohnya media yang kalian gunakan meningkatkan kualitas si siswa atau tidak. Nah, jadi pada dasarnya mirip ya kan, nah, kimia analisis dengan penelitian di pendidikan yang kalian lakukan. Nah, ini ada contohnya. Ada senyawa yang homogeneous. Nah, kalau senyawa yang homogeneous ini agak susah kita melakukan sampling. Kenapa? Karena dia sama semua kan. Jadi susah kita melakukan sampling. Nah, makanya biasanya sini a homogeneous liquid ini present few problems. Karena kita susah melakukan sampling. Tapi kalau misalnya ada sampel kita itu dalam bentuk padatan tapi campuran, nah itu lebih gampang kita mengambil samplingnya. Kita bisa pilih gitu ya. Nah, jadi inilah yang harus kita pertimbangkan ketika kita misalnya melakukan sampling. Apakah senyawa kita itu misalnya homogeneous atau misalnya senyawa kita itu mixture, ya mixture. Nah jadi dua-dua ini pun kita harus bisa mengambil bagaimana sampel yang representatif itu. Ya.
Sekarang standard sampling procedure. Nah, standard sampling procedure itu biasanya harus bisa kita lakukan untuk beberapa tipe material. Nah, jadi biasanya ada gitu, ada SOP-nya gitu ya, seperti ada SOP untuk sampling ini ya. Nah, SOP untuk sampling ini harus bisa kita aplikasikan untuk beberapa tipe material. Oke. Nah, sekarang ada tipe-tipe analisisnya. Jadi, misalnya tipe-tipe analisis itu pertama, bagaimana seberapa banyak sampelnya yang ada, ya. Nah, dengan misalnya kalau kita ada sampel, nah ternyata misalnya sampelnya nggak banyak, hanya sedikit gitu. Nah, berarti kita harus bisa memilih teknik apa yang bisa digunakan untuk sampel yang sedikit, ya, atau teknik apa yang bisa kita gunakan untuk misalnya menentukan komposisi dari sampel kita tersebut, ya. Contohnya misalnya gini, yang seperti saya cerita tadi kan, yang crime scene investigation tadi. Nah, di crime scene investigation tadi misalnya ditemukanlah rambut. Ya, rambut. Nah, rambut itu kan biasanya satu helai gitu ya. Nah, satu helai. Nah, kita mau menentukan DNA-nya. Nah, berarti kita harus bisa memutuskan bagaimana tahapan analisa rambut itu. Dia sedikit. Nah, kira-kira metode apa yang misalnya dengan sedikit itu bisa kita pakai untuk menentukan apa DNA-nya di situ. Jadi kira-kira ini dari DNA itu kan kita bisa tahu misalnya, oh ini dia ada keturunan Indonesianya, atau misalnya oh ini dia kira-kira white, atau misalnya oh ya ini Afrika, atau misalnya ini India gitu, bisa ketahuan ya. Nah, jadi si analis ini yang menentukan dengan sampel yang sedikit kira-kira metode apa sehingga kita bisa tentukan bagaimana DNA-nya contohnya. Nah, sekarang ada major decision yang harus diputuskan oleh si analis. Nah, jadi major decision-nya itu kita harus pilih ya yang paling efektif, prosedur yang paling efektif. Nah, inilah yang sering si analis harus pikirkan sebelum lakukan. Karena misalnya kalau udahlah lakukan langsung, udah keburu habis sampelnya. Ya kan? Kalau habis sampelnya kan nggak bisa lagi. Jadi dia harus benar-benar menentukan metode yang paling efektif. Nah, jadi sekarang misalnya contohnya ya kan si analis ini misalnya mau milih bagaimana akurat, presisi, atau waktu dan biaya. Nah, jadi nggak bisa misalnya, oh ya, aku mau pilih yang paling akurat, yang paling presisi. Nah, tapi ternyata misalnya kalau mau memilih metode yang akurat, metode yang presisi tinggi, ya kan, dia ternyata waktunya lama. Misalnya kita seperti tadi crime scene investigation harus secepatnya bisa diputuskan kira-kira kan siapa pelakunya gitu ya. Nah, kalau misalnya akurat dan presisi misalnya membutuhkan waktu sebulan. Nah, keburu lari misalnya si pelakunya itu. Jadi bagaimana? Jadi kita harus misalnya ya kita mau pilih yang akurat tapi nggak usah lah yang most akurat. Nah, misalnya yang paling akurat itu sebulan. Nah, kita pilih mungkin yang akuratnya ya kita bisa capai dalam waktu 2 minggu. Nah, juga misalnya kalau yang paling akurat biayanya mungkin 20 juta. Nah, tapi misalnya yang akurat tapi tidak paling akurat, misalnya biayanya hanya 2 juta. Nah, jadi makanya kita harus pertimbangkan ya akurat, presisi,
tetapi juga waktu dan biaya. Nah, jadi most accurate or less exact. Nah, bukan dia bilang not exact, tapi less exact. Nah, jadi makanya akurat ini kan biasanya metode akurat dia itu panjang. Selain panjang, mahal reagennya. Nah, karena itu biasanya terkadang kita pilih yang tidak most akurat, tapi yang less exact. Ya, less exact. Nah, sekarang berarti bagaimana appropriate method itu? Nah, appropriate method itu berarti informasi yang diberikan tuh harus cukup. Nah, sampelnya, ukurannya nggak boleh, maksudnya tidak usah terlalu banyak dibutuhkan. Nah, jadi akhirnya nanti ada data analitik yang bisa, misalnya contohnya data yang didapat itu untuk apa digunakan. Nah, jadi ini 3 hal inilah yang sering digunakan untuk kita memutuskan metode apa yang bakal kita pakai. Oke. Nah, sekarang jadi kita sudah belajar dikit sampling. Nah, jadi saya cepat-cepat aja ya, karena nanti nggak ke semua. Nah, yang berikutnya kita pelajari adalah concentration. Nah, karena kita sudah mulai masuk ke kuantitatif, nah mulai ada hitungan. Ya, mulai ada hitungan. Nah, nanti saya berikan kalian contoh-contoh hitungan. Nah, tapi ini sekarang kita belajar teorinya dulu ya. Nah, jadi kalau konsentrasi itu kan kalian ingat itu amount of solute divided by amount of solution. Ya, itulah konsentrasi. Atau kalau kita biasa sebut sering konsentrasi itu adalah mol per liter. Dengan mol per liter. Nah, jadi untuk mempelajari kuantitatif ini ada beberapa jenis konsentrasi yang harus kita pelajari. Nah, ini dia tabelnya. Ya. Yang pertama itu molarity. Nah, molarity ini ya lambangnya kan M besar. Ya kan? Moles divided by liter. Kan itu jenis konsentrasi yang pertama. Yang kedua formality. Nah, formality ini moles solute divided by liter solution. Nah, ini F. Kan? Nah, ada juga normality. Nah, normality ini equivalent solute divided by liter solution. Nah, ada molality. Ya, molality ini berbeda dengan molarity. Kalau molarity kan dia M besar. Molality ini dia M kecil. Nah, molality ini mol solute divided by kilogram. Nah, kalau dari sini ke sini kan tadi kita lihat bagi liter, liter, liter. Nah, tapi begitu molality dia kita bagi dengan kilogram dari solvent. Ya, moles divided by kilogram solvent. Nah, ada juga weight persen. Nah, ini kan weight, baru persen. Nah, weight persen itu ternyata gram, jadi berapa gram si solut kita itu dibagi dengan 100 gram solution. Jadi kalau misalnya kalian mau buat larutan yang dia konsentrasinya dinyatakan dalam bentuk weight persen, berarti hal pertama yang kalian lakukan adalah kalian tentukan berapa gram sampel kalian itu, baru kalian ambil 100 gram dari pelarutnya, nah itulah weight persennya. Nah, ada juga volume persen. Nah, karena volume berarti kita lihat di sini mililiter solute dibagi dengan 100 mililiter solution.
Ya, nah, mililiter solut dibagi dengan 100 ml solution. Nah, ada juga weight to volume persen. Nah, weight to volume persen ini berarti weight volume. Nah, makanya di sini gram solut dibagi dengan 100 ml solution. Nah, weight persen ini lambangnya persen W per W. Kan? Nah, volume persen ini persen V per V. Nah, weight to volume persen ini persen W per V. Ya. Nah, ini konsentrasi. Nah, baru ada nanti ppm, ya kan? ppm sama ppb. Nah, ppm itu part per million. Kalau ppb part per billion. Nah, part per million berarti gram solut dibagi dengan 10 pangkat 6 gram solution. Jadi part per million ini sebenarnya encer ya. Sangat-sangat encer gitu ya. Nah, part per billion ini berarti billion dia. Berarti gram dibagi 10 pangkat 9 gram solution. Nah, jadi ini nanti yang mungkin nanti keluar di final ya. Nah, kalian harus menghitung, bisa menghitung konsentrasi dari berbagai macam ini. Ya. Nah, nanti juga kita bakal pakai di perhitungan, mungkin perhitungan titrasi, perhitungan gravimetri, ya. Jadi ini yang kalian nanti harus ketahui. Misalnya ini larutan ini dibuat dengan konsentrasi 5% W per W. Nah, kalian kan tahu kalau persen W per W langsung tahu, oh ya berarti 5 gram solut per 100 gram solution. Gitu ya. 5 gram solut per 100 gram solution. Nah, jadi ini yang harus kalian pelajari nanti. Oke. Nah, berarti kalau weight ini ya kan, concentration as the unit of solute present in 100 unit of solution. Ya. Jadi makanya yang kalau dia present in 100 unit of solution, berarti dia weight persen, volume persen, weight to volume persen. Nah, ini ada contohnya. Contohnya kalau misalnya ada solution larutan yang dia 1,5% weight per volume NH4NO3. Nah, berarti di situ 1,5 gram NH4NO3 dalam 100 ml larutan. Oke. Nah, ini sekarang ada part per million, part per billion. Berarti kalau part per million itu rasio, ya rasio dengan gram. Rasio dengan gram dalam 1 million larutan atau 1 billion gram. Ya, jadi kan tadi kan kalau part per million dia dibagi dengan 10 pangkat 6 larutan. Nah, tapi kalau part per billion dibagi dengan 10 pangkat 9. Jadi kalian itu yang kalian harus perhatikan ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ada sampel dia 450 ppm manganis. Berarti dia mengandung 450 mikrogram manganis dalam setiap gram dari baja. Nah, ini kalau kita asumsikan densitas dari bajanya itu 1 gram per mililiter. Ya, jadi makanya kalau 450 ppm itu berarti ada terkandung 450 mikrogram. Ya, 450 mikrogram. Nah, jadi ada saya tulis di sini. Nah, jadi ppm itu part per million itu bisa mikrogram per gram, ya, miligram per liter. Nah, baru mikrogram per mililiter. Nah, karena ini billion,
kalau kalian lihat dia tidak memakai mikrogram lagi, dia udah nanogram, ya, nanogram per gram, mikrogram per liter, baru nanogram per mililiter, ya. Oke, nah jadi ini kita sudah selesai mempelajari introduction, ya, pendahuluan dari kuantitatif analisis. Nah, nanti saya maunya ada latihan kalian, ya, karena tanpa kalian latihan soal ini nggak akan ada gunanya, ya. Pasti ini butuh latihan. Nah, jadi kalian yang perlu kalian ingatkan pada diri kalian, nanti ini udah mulai sekarang, mulai heavy in math, ya. Nah, mulailah kita pelajari ini banyak dengan soal-soal yang penuh perhitungan. Nah, tadi sebenarnya kalau kita mau secara detail belajar sampling itu, malah ada statistiknya. Ya, statistiknya. Nah, tapi saya skip aja karena dari RPS saya tidak lihat kita wajib. Lagian nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya. Terlalu banyak. Saya sebenarnya agak kewalahan mengajar kelas ini. Terlalu banyak informasi yang harus saya berikan ke kalian sementara waktu kita terbatas. Kalau saya mau paksakan kalian 2 jam di Zoom, nah kalian yang mabuk, ya kan? Nah, saya rasa kalian pun nggak mau, ya. Oke, nah tapi setidaknya dengan keterbatasan kita ini, saya rasa tiap pertemuan kita selalu banyak informasi yang kita dapat, ya, banyak informasi yang kita dapat. Nah, nanti ini saya mau usahakan ada contoh-contoh soal, ya seperti kemarin kan quantum chemistry. Kalau saya yakin kalau saya nggak kasih contoh-contoh soal itu kalian nggak akan bisa mengerjakan UTS, ya kan. Nah, jadi makanya nanti saya kasih contoh-contoh. Nah, tapi bukan berarti oh iya biar gampang nanti ngerjain UTS. Enggak, pakai itu untuk kalian lebih mengerti, ya. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak? Oke.